Di cerita pertama kali ini, saya akan menceritakan seorang pemuda asal Jepang yang sejak kecil tumbuh kembangnya begitu bisa dibilang sangat aneh dan unik, geng. Yang dimana ketika ia dewasa atau remaja, ia berubah menjadi monster yang mematikan. Tsutomu Miyazaki lahir pada tanggal 21 Agustus 1962. Ia adalah seorang pembunuh sekaligus psikopat, pedofilia, nekrofilia, pemerkosa, dan kanibal asal Jepang. Pada masa kecilnya, ia sering membaca komik dan menonton film-film bergenre thriller, mengkoleksi video-video anime dewasa pada masa remajanya, dan menonton video porno ilegal yang di bawah usia. Pada masa remajanya, ia kerap merekam pakaian dalam anak-anak perempuan yang bermain tenis di lingkungan rumahnya, hingga kemudian pada saat ia dewasa, ia berubah menjadi seorang monster yang psikopat. Tsutomu Miyazaki menghabisi 4 korban anak-anak dengan cara dicekik, dilecehkan secara seksual, dipotong kedua tangan dan kakinya, dibakar, sisa bagian tubuhnya pun dijadikan abu, dicabuli, dimutilasi, dan ia pun memakan salah satu potongan tubuh dari korban-korbannya. Dan juga gongnya, di mana ia juga meminum darah dan dibuang potongan tubuh pada lokasi yang berbeda. Jadi atas perbuatan sadisnya ini, Miyazaki pun mendapat hukuman mati pada tahun 1997. Seorang pria asal Jepang ini yang bernama Miyazaki, di mana ia sangat terobsesi sekali dengan seseorang yang masih kecil, yang di bawah umur. Ia terpengaruh oleh film-film horor atau juga film-film yang dikoleksinya, yang membuat ia terpengaruh dengan film itu untuk menghabisi nyawa anak-anak kecil di bawah usia ini, geng, yang dimana semua korbannya adalah perempuan. Pada tahun 1988, yang dimana ia mengekspresikan semua film horor yang ia jadikan imajinasi itu dengan secara real, yang dimana korban pertamanya ditangkap pada tahun 1988. Miyazaki menangkap korban pertamanya yang bernama Mari Kono yang berusia 4 tahun pada tanggal 22 Agustus 1988. Ia membawanya ke taman, memotretnya, dan juga mencekiknya, geng. Lalu ia kemudian menanggalkan pakaian korban dan meninggalkannya. Sementara itu dia membawa pakaian korban yang juga difoto. Jadi dia sempat memfoto juga pakaian-pakaian korbannya. Setelah ia melakukan aksi keji pertamanya, geng, dan hampir tidak ketahuan, disitulah ia merasa seperti jumawa. Dan ia pun melakukan aksi keduanya. Pada bulan Oktober di tahun yang sama, ia pun melakukan aksi keduanya. Korban selanjutnya adalah Masami Yoshizawa berusia 7 tahun. Korbannya saat itu sedang berjalan sendirian. Dia membujuk korbannya untuk masuk ke dalam mobilnya dan kembali ke tempat dekat dengan lokasi pembunuhan pertamanya. Kali ini ia setelah mencekik korbannya, Miyazaki pun mencabuli korbannya, dan ia sekali lagi pergi dengan pakaian korbannya. Jadi geng, Miyazaki ini sangat terobsesi sekali dengan pakaian-pakaian perempuan anak kecil, geng. Entah ia sudah sakit otaknya atau bagaimana, ia menggemar sekali mengkoleksi pakaian-pakaian anak kecil yang telah ia habisi nyawanya, memfotonya, dan ia pun menyimpan pakaian-pakaian korbannya, geng. Setelah aksi keduanya juga dirasa aman dan ia pun hampir tidak ketahuan, pada tanggal 12 Desember di tahun yang sama, Miyazaki pun membunuh gadis kecil lainnya yang bernama Erika Namba. Dia memotret korbannya sebelum membunuh dan membuangnya. Ia sempat hampir tertangkap kala itu, tetapi berhasil melarikan diri. Dia juga sempat bersembunyi selama beberapa bulan ke depan sebelum pembunuhan korban terakhirnya. Jasad Erika akhirnya ditemukan. Para saksi juga sempat melihat mobil Miyazaki. Polisi mengungkapkan bahwa masing-masing keluarga dari ketiga gadis itu telah menerima panggilan telepon dari orang aneh. Jadi korban-korban ini orang tuanya sempat menambahkan telepon-telepon aneh dari orang yang tidak dikenal atau nomor yang tidak dikenal, geng. Yang diperkirakan itu adalah pelaku penghilangan nyawa anak-anak mereka. Mereka juga menerima kartu pos misterius
dengan huruf-huruf potongan dari majalah. Lalu pada aksi terakhirnya, Miyazaki menangkap Ayako Nomoto berusia 5 tahun dan memotretnya juga. Lalu jasad Nomoto ia bawa pulang untuk direkam. Dia merasa lebih berani, kemudian dia memotong-motong mayat itu, geng, memakan dagingnya dan membuang sisa-sisanya. Mayat Nomoto lantas ditemukan dan diidentifikasi dengan cepat oleh pihak kepolisian. Dan di hari apesnya si Miyazaki ini pada Juli 1989, dia mendekati dua perempuan dan membujuk salah seorang dari mereka, yang satu lagi berlari pulang untuk mencari bantuan. Dan di mana ayah mereka menghentikan Miyazaki dan ia pun ditangkap. Sebuah tim psikolog memeriksanya hingga terungkaplah semua kejahatannya. Pada akhirnya Miyazaki ditemukan memiliki gangguan kepribadian ganda, yaitu skizofrenia, namun tetap tampak seperti orang normal. Di hari apes si Miyazaki ini, geng, yang dimana dua orang yang akan ia jadikan korban ini, satunya berlari pulang mencari orang tuanya, dan dimana ia melaporkan kepada orang tuanya, dan ia pun kembali lagi bersama ayahnya dan menangkap si Miyazaki ini. Dan dimana saat itu kota Jepang sudah geger dengan kejadian-kejadian seperti ini, yang dimana pelakunya sangatlah gesit. Yang sebelumnya si Miyazaki ini sempat ditangkap namun sempat melarikan diri, dan wajahnya pun sudah terdeteksi, geng, yang sudah menjadi buronan polisi. Sempat juga media cetak dan juga media-media televisi menginformasikan bahwa orang ini sangatlah berbahaya dan buronan. Jadi dengan mudah masyarakat mengenali wajah si Miyazaki ini. Psikolog menyatakan bahwa si Miyazaki ini memiliki kelainan mental namun terlihat seperti orang normal. Kabarnya si Miyazaki ini sejak ia kecil, ia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, geng, yang dimana orang tuanya ini begitu cuek dan terlalu mengabaikan si Miyazaki ini, yang dipaksanya Miyazaki ini untuk menjadi mandiri sejak ia masih kecil, yang membuat Miyazaki ini seperti tidak punya jalan untuk tuntunan, geng, atau yang menuntun dia ke jalan yang lebih baik. Dan juga dimana ia mengkoleksi-koleksi atau gemar sekali mengkoleksi-koleksi video-video anime yang berunsur kekerasan dan juga pemerkosaan. Jadi membuat imajinasi otaknya ini tidak bisa stabil, geng, yang memilih jalan itu untuk hidupnya, dan dipraktekannya lah di dunia nyata ini. Setelah ia remaja, ia menjadi monster yang sangat mematikan di Jepang kala itu, geng. Setelah ia ditangkap dan dilakukan sidang, dan ia mendapatkan hukuman mati pada tahun 1997, dan akhirnya ia pun dieksekusi hukuman gantung pada tahun 2008. Kita masuk ke cerita kedua. Sebelum kita masuk ke cerita kedua, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini dan stay di video ini sampai menit ini. Di cerita kedua kali ini, sebuah boneka Hello Kitty yang dimana dalamnya dikeluarkan semuanya dan digantikan oleh kepala manusia. Sebuah kasus penghilangan nyawa yang mengerikan yang membuat geger Hong Kong pada 14 April 1999, beredar kabar bahwa seorang pelayan klub malam di Hong Kong yang bernama Fan Man Ye meninggal setelah mengalami penyiksaan brutal selama hampir 1 bulan. Kemudian para pembunuhnya memasukkan kepalanya ke dalam boneka Hello Kitty yang besar. Menurut pemberitaan, anggota triad Hong Kong Chan Man Lok dan kaki tangannya mencuri pelayan klub malam ini yang berusia 23 tahun, Fan Man Ye, dari rumahnya pada tanggal 17 Maret 1999. Mereka kemudian menyiksanya perlahan hingga meninggal di dalam sebuah apartemen di distrik Tsim Sha Tsui pada 14 April. Dan dunia mungkin tidak akan pernah mengetahuinya jika bukan karena salah satu kunjungan atau pengakuan mengerikan ke kantor polisi Hong Kong dari seorang gadis muda. Pada Mei 1999, seorang gadis berusia 14 tahun mendatangi kantor polisi Hong Kong. Ia mengatakan kepada petugas bahwa selama beberapa minggu terakhir, ia terus-menerus diganggu oleh hantu seorang wanita yang diikat dengan kabel listrik dan disiksa hingga tewas. Polisi menepis klaimnya sebagai mimpi atau omong kosong remaja belaka. Namun, mereka tertarik ketika ia menjelaskan bahwa hantu itu adalah hantu seseorang wanita yang turut dibunuhnya.
Jadi geng, ada sebuah pengakuan ke kantor polisi dari seorang perempuan berusia 14 tahun mengaku bermimpi atau dihantui oleh hantu perempuan yang dimana itu sangat mengganggunya. Pihak kepolisian awalnya menepis hal tersebut, namun gadis 14 tahun ini mengakui bahwa hantu yang menghantui ia ini adalah seseorang yang sempat ia hilangkan nyawanya juga, yaitu si Van Man-ye ini. Lalu setelah itu pihak kepolisian pun mengikuti anak itu kembali ke sebuah flat di distrik Kumuh Kowloon. Mereka menemukan bahwa mimpi gadis itu sebenarnya adalah mimpi buruk yang sangat nyata. Di dalam flat mereka pun menemukan sebuah boneka Hello Kitty yang sangat besar dengan tengkorak wanita yang dipenggal di dalam boneka itu. Kasus ini kemudian dikenal sebagai Hello Kitty Murder atau alias pembunuhan Hello Kitty, dan dianggap di seluruh Hong Kong sebagai salah satu kejahatan yang paling bejat yang pernah ada di negara itu. Apa yang terjadi sebenarnya dan siapa si Van Man-ye ini? Van Man-ye ini adalah seorang anak kecil yang dibuang atau yang diterlantarkan oleh kedua orang tuanya saat ia kecil, dan ia dibesarkan di rumah seorang gadis. Saat ia remaja, ia kecanduan narkoba dan beralih ke prostitusi untuk membiayai kebiasaan hidupnya. Pada ia berusia 23 tahun, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah klub malam, meskipun ia masih berjuang melawan kecanduan atas narkobanya ini. Pada awal tahun 1997, Van Man-ye bertemu dengan seorang yang bernama Chan Man-lok, seorang sosialita berusia 34 tahun. Keduanya bertemu di klub malam dan menemukan kesamaan atau kecocokan satu sama lainnya. Van Man-ye adalah kupu-kupu malam yang pecandu narkoboy, sedangkan Chan Man-lok adalah seorang germo dan pengedar narkoboy. Tak lama kemudian, Man-ye menjadi anggota tetap kelompok Man-lok ini. Kemudian pada tahun 1997, karena sangat membutuhkan uang dan narkoboy, Van Man-ye nekat mencuri dompet Man-lok dan mencoba membawa kabur uang si Man-lok ini yang sebesar 4.000 dolar Hong Kong di dalamnya. Ia tidak menyadari bahwa Chan Man-lok ini adalah orang yang sangat sadis. Begitu melihat uangnya hilang, Man-lok pun meminta dua antek-anteknya untuk menculik Man-ye. Ia bermaksud untuk memaksa si Man-ye menjadi kupu-kupu malam untuk dirinya dan mengambil uang yang diperolehnya sebagai ganti rugi atas uang yang telah ia curi. Namun tak lama kemudian rencananya pun menjadi tak terkendali. Man-lok memutuskan untuk antek-anteknya bahwa hanya menjadi kupu-kupu malam saja si Van Man-ye ini tidak akan cukup melunasi hutang-hutangnya, dan mulailah penyiksaan ini terjadi. Mereka mengikat dan memukulinya, dan selama lebih dari sebulan penyiksaannya dengan berbagai macam kengerian, membakar kulitnya, memperkaosnya, dan memaksanya untuk memakan kotoran manusia. Meskipun penyiksaan terhadap Man-ye sudah cukup mengerikan, mungkin yang lebih mengerikan adalah kisah seorang gadis 14 tahun ini yang melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Ia tak hanya bertanggung jawab atas pelaporan para penyiksaan ini, tetapi ia juga melakukan tanggung jawab atas apa yang ia lakukan juga, karena ia juga ikut di dalam penyiksaan ini. Siapa sebenarnya gadis 14 tahun ini yang melaporkan ke kantor polisi? Ternyata ia adalah yang bernama Ah Fong. Ah Fong ini adalah pacar dari si Chan Lok ini, yang dimana kepala atau otak penyiksaan si Man Fan-ye ini, geng. Ah Fong juga turut serta menyiksa dan menghabisi nyawa si Man-ye. Pada suatu ketika Ah Fong mengunjungi apartemen tempat penyiksaan ini, dia menyaksikan Man-lok menendang kepala Man-ye sebanyak 50 kali. Ah Fong kemudian ikut serta memukul kepala Man-ye. Meskipun rincian tentang tingkat penyiksaan yang dilakukan oleh Ah Fong tidak dirilis, namun ketika ia ditanya tentang penyiksaan itu oleh media, ia pun menjawab, "Saya merasa itu hanya untuk bersenang-senang." Setelah sebulan disiksa, Ah Fong pun mengetahui bahwa Van Man-ye telah meninggal dalam semalam. Man-lok dan antek-anteknya berpendapat bahwa ia meninggal karena overdosis. Meskipun sebagian besar ahli berspekulasi bahwa luka-lukanya lah yang akhirnya membunuhnya,
mereka hanya berspekulasi karena tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti. Setelah mengetahui bahwa Van Man Ye sudah meninggal, para antek-anteknya pun memindahkan tubuh Man Ye ke bak mandi apartemen dan memotong-motongnya dengan gergaji. Kemudian mereka memasak potongan-potongan tubuh untuk mencegahnya membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Setelah itu, mereka menyimpan salah satu gigi Van Man Ye dan beberapa organ dalam yang mereka simpan sebagai trofi di dalam kantong plastik. Dan pada saat persidangan, si Ah Fong ini pun mendapatkan imbalan dan juga perlindungan, yang dimana si Ah Fong bersaksi melawan si Man Lok dan antek-anteknya, dan ia bersaksi dan menceritakan apa yang disaksikan atas pembunuhan yang keji ini. Karena kondisi bagian tubuh Van Man Ye yang tersisa sudah dimasak, polisi dan pemeriksa medis pun tidak bisa menentukan apa penyebab kematian si Van Man Ye ini. Kendati demikian, tidak diragukan lagi bahwa ia mengalami penyiksaan yang tak terlukis pedihnya, dan bahwa ketika pria tersebut telah menimbulkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Kendati demikian, tidak ada cara untuk memastikan apakah overdosis obat atau penyiksaan yang menjadi penyebabnya. Ketiganya pun kemudian dihukum pembunuhan berencana. Dakwaan atas penghilangan nyawa Van Man Ye ini membuat publik Hong Kong terguncang. Ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam 20 tahun sejak 1999. Apakah menurut kalian hukuman ini sudah adil buat mereka, 3 orang yang melakukan penyiksaan ini, yang dimana ia mendapatkan hukuman seumur hidup penjara, namun kemungkinan mendapatkan bebas bersyarat setelah melakukan hukuman selama 20 tahun. Yup geng, how was that? Dua cerita tadi di Asia, yang dimana di cerita pertama di Jepang dan cerita kedua di Hong Kong. Cerita pertama, seorang pria yang sangatlah psikopat. Dari kecil hingga dewasa ia tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya, yang tumbuh kembangnya berubah menjadi seorang monster yang berbahaya. Dan di cerita kedua tadi, seseorang yang salah mencuri uang, di mana ternyata orang yang dicuri itu adalah seseorang yang sangat kejam dan keji, yang dimana ia disiksa selama sebulan dan akhirnya nyawanya pun menjadi taruhannya. Buat teman-teman di rumah, tetap jaga diri kalian, teman-teman dan juga kerabat-kerabat kalian, orang terdekat kalian, agar kita semua selalu aman dan waspada atas situasi yang akan terjadi, dan tetap jaga lidah kita dan perilaku kita agar tidak menyakiti orang lain. Buat teman-teman bisa request juga kasus apa yang kita akan bahas di next videonya, tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata maupun penyampaian. Dan saya Wali Cerano, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.